Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Fitri. Di sini saya kelompok 13. Pemateri pertama akan mempresentasikan tentang definisi manajemen pemberdayaan keperempuan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu ya apa sih definisi manajemen. Nah, secara bahasa, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu mano, yang artinya tangan, menjadi manus, yang berarti bekerja berkali-kali. Nah, ditambah lagi imbuhan agere, yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi managiare, yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. Nah, sedangkan secara semantis, kata manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti mengurus, mengatur, mengemudi, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Nah, jadi kita seringlah mendengar di kantor tuh manajer itu, yaitu orang yang melaksanakan, menjalankan gitu, dan mengelola kantor tersebut gitu ya. Nah, secara terminologis, definisi manajemen menurut beberapa sudut pandang, yaitu di sini kelompok kami mengambil dua para ahli, yaitu menurut Letter Gulick yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama itu lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, jadi menurut Letter Gulick ini sangat penting sekali ini. Berarti ini ilmu ya, yang dimana berusaha untuk bagaimana sih, mengapa gitu manusia itu harus bekerja sama gitu. Nah, jadi di sini tuh emang manajemen itu ilmu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk mencapai tujuannya gitu pada intinya. Nah, yang kedua menurut George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, jelas sekali ya, manajemen itu pengorganisasian gitu, penggerakan dan pengendalian gitu. Pengorganisasian di sini berarti pasti ada rencana gitu. Seorang pasti ada rencana. Nah, rencana tersebut pasti ada pengendaliannya, penggerakannya. Nah, untuk mengaplikasikannya. Nah, sesudah penggerakan itu terjadi pasti ada pengendaliannya gitu. Nah, jadi di sini tuh sangat dibutuhkan sekali sumber daya manusianya untuk pengorganisasian itu tersebut, penggerakan itu tersebut, dan pengendalian itu tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah usaha memanage atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan produktif, mampu mencapai tujuan dengan baik dan dapat melakukan sesuatu yang benar. Nah, jadi dari ilmu tersebut, dari kerjasama tersebut pasti sangat dibutuhkan sumber daya manusia, yaitu untuk mencapai tujuan dengan baik dan dapat melaksanakan sesuatu yang benar. Dilanjut ya ke materi yang berikutnya, yaitu pemberdayaan keperempuanan. Nah, kita harus mengetahui definisinya dulu ya. Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata dasar, yaitu daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Nah, maka pemberdayaan sebagai proses
untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang memiliki daya atau tidak mampu gitu. Nah, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk memenuhi pilihan hidupnya. Pemberdayaan juga dapat ditunjukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Jadi di sini itu usaha gitu ya, proses untuk mendorong, memotivasi gitu, bahwa dia tuh mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya gitu di situ. Nah, ini dapat juga disimpulkan dari definisi di atas bahwa pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Nah, jadi di sini tuh khususnya gitu ya, di Indonesia itu kemiskinan tuh ada saja gitu. Jadi sangat diperlukan sekali pemberdayaan ini gitu. Sini juga ada pemberdayaan perempuan menurut Islam. Nah, Islam memang sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya. Namun hal tersebut tidak menghalangi untuk berperan aktif dalam membangun dan memperdayakan masyarakat bersama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangganya. Jadi Islam itu mengakui kemampuan perempuan untuk bekerja dan menghargai amal solehnya dengan penghargaan yang sama dengan laki-laki gitu. Nah, jadi Islam juga dibolehkan gitu perempuan itu bekerja gitu sama dengan laki-laki. Kan ada juga tuh apa sih, kita tuh belajar tentang gender, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi yang sudah belajar gender kuliah pasti tahulah gitu. Nah dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Nah, posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai dan atas keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Nah, jadi perempuan tuh harus itu memiliki kemandirian gitu, tidak harus bersangkut dengan laki-laki gitu. Memang perempuan tuh tidak bisa ya hidup jauh dengan laki-laki, tapi pasti kita bisa gitu, pasti bisa, karena perempuan tuh harus mandiri. Bagaimana dia juga harus menguasai atas keputusan yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita tuh ke depannya gitu. Itu seorang perempuan. Dilanjut nih, ada tujuannya. Tadi kan pengertiannya, sekarang tujuan pemberdayaan keperempuanan. Nah, tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, sangat jelas sekali di sini ya, kesetaraan gender. Nah, di sini tuh tujuannya untuk mengembangkan potensi. Setiap perempuan tuh pasti sangat memiliki potensi yang baik gitu, yang ada pada dirinya sendiri, sehingga butuh sekali gitu perempuan itu ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Nah,
Di sini ada menurut ahli yaitu Nugroho, tujuan program pemberdayaan perempuanan adalah sebagai berikut. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan kaum wanita untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Nah, jadi sini itu untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan. Nah, tuh untuk ikut berpartisipasi sebagai subjek bukan objek ya, untuk pembangunan seperti yang terjadi selama ini gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, intinya pada tujuan Bapak Nugroho ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan seorang perempuan gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Nah, di sini perempuan juga harus pintar mengelola gitu usaha skala baik di rumah tangganya, usaha industri kecil-kecilan ataupun skala besar gitu. Nah, itu perempuan harus bisa gitu dalam kemampuan tersebut. Apalagi kan nanti kita akan menjadi ibu rumah tangga ya, seorang perempuan. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Jadi kita tuh sebagai perempuan kalau tidak ada organisasi atau wadah nih untuk meningkatkan kemampuan perempuan, kita harus buat gitu. Itu tuh agar di wilayah kita sendiri tuh agar gimana nih peran perempuan gitu, bahwa perempuan tuh juga bisa gitu untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Nah, sedangkan ada juga nih yang kedua, pendapat dari ahli dari Sumodiningrat, tujuan dari pemberdayaan itu ada 3 poin. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia tuh mempunyai hak dan yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Nah, poin pertama ini, kita tuh sebagai perempuan harus menunjukkan eksistensi kita tuh nih. Karena di sini ada garis besarnya nih, perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Nah, jangan seperti zaman dulu, perempuan tuh seperti diinjak-injak ya harga dirinya kalau zaman dulu mah. Jadi kita tuh sekarang harus bangkit menunjukkan eksistensi bahwa kita tuh mampu sebagai seorang perempuan sama dengan laki-laki gitu. Yang kedua, memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup. Melalui proses dialog, perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki. Nah, jadi sebagai perempuan juga kita harus punya kesadaran diri kita sendiri, terus komitmen pada diri kita sendiri gitu. Jangan apa-apa menurut pada laki-laki gitu. Emang baik ya kalau misalnya laki-laki misalnya gini ke perempuan itu mungkin baik, tapi kan kita juga sebagai perempuan berhak gitu memilih
jalan hidup kita tuh bagaimana gitu. Tuh, menentukan pilihan tuh bagaimana, itu seorang perempuan. Jadi di sini tuh untuk memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan gitu. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik gitu. Nah, di sini sangat diperlukan sekali untuk menumbuhkan kesadaran pada diri kita sendiri gitu. Nah, sebagai seorang perempuan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan keperempuanan. Tadi kan kita udah mengetahui ya tentang definisi manajemen pemberdayaan keperempuanan, tujuannya, dan sekarang tuh strateginya. Nah, pemberdayaan keperempuanan merupakan cara strategi untuk meningkatkan potensi perempuan atau meningkatkan peran perempuan baik di dominan publik maupun domestik. Nah, menurut Zakiyah, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Nih, ada 3 poin. Yang pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco winking, teman di belakang gitu bagi suami, serta anggapan warga nunut neraka katut ke surga ikut ke neraka terbawa gitu. Nah, kata nunut atau katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung pada suami. Nah, strateginya itu yaitu untuk membongkar mitos. Banyak ya kadang-kadang di Sunda nih, jangan gitu ke suami tuh, pamali. Nah sebenarnya itu tuh mitos, hanya mitos saja gitu ya. Mau kan dalam bahasa Jawa aja kan konco winking, yaitu teman di belakang. Gitu ya, kok perempuan seperti itu gitu. Nah, di sini tuh kita pemberdayaan perempuan itu ya ini memiliki strategi untuk membongkar mitos kaum perempuan gitu. Yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Nah, strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, misalnya keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dalam membuat kain batik atau berbagai jenis lainnya. Nah, di sini juga perempuan tuh haruslah ikut apa sih namanya, misalnya ibu PKK gitu, ikut aktif desa, ataupun ya itu membuat usaha dengan membuat kain batik misalnya, atau menjual makanan ringan, atau misalnya bikin warteg atau gimana gitu. Nah, jadi nasib kita tuh tidak tergantung banget gitu ya kepada laki-laki gitu, karena kan perempuan tuh banyak lah ya. Mungkin dahulu banyak yang perempuannya sangat bergantung sekali kepada laki-laki gitu. Tapi kan sekarang era modern, kita tuh sebagai perempuan juga bisa gitu, kemampuan kita tuh sama dengan laki-laki, kita harus tunjukkan itu. Nah ya, yang ketiga, memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguat paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan pada akhirnya nanti akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya sebagian besar pendidikan bagi perempuan. Anggapan poin terakhir ini memang ya, di kampung-kampung masih sangat kuat katanya. Udahlah, percuma perempuan tuh masuk
universitas bagus-bagus, tinggi-tinggi, ngabisin aja uang cina paling akhirnya ke dapur-dapur oge. Nah itu tuh wow, kata-kata yang legendaris gitu ya. Kenapa ya seorang orang tua tuh terkadang menskakmat gitu perempuan di pendidikan yang rendah, padahal kan perempuan juga ingin dong seperti laki-laki yang berpendidikan tinggi, yang ingin bekerja, berkarir gitu. Memang ujungnya pasti ke dapur, tapi kan nanti beda gitu memanagenya, mengatur kedapurannya gitu, keuangannya atau gimana gitu. Nah, jadi strategi pemberdayaan ke perempuan ini ya itu salah satunya ya untuk membongkar mitos, memberikan kesempatan untuk perempuan dan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bahwa kaum perempuan itu harus memiliki pendidikan yang seluas mungkin gitu. Nah, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya Arif Nur Rahman. Terima kasih. Langkah-langkah pemberdayaan perempuan. Menurut Sulestiani, tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah yang pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini, pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu. Dengan demikian, akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, yakni tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan. Kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan sebuah pembangunan. Selanjutnya, program-program pemberdayaan perempuan. Menurut Nugroho, terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan, yaitu yang pertama, penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat, mulai dari kampung hingga nasional, seperti misalnya PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol. Yang kedua, peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial, program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat. Nomor 3,
yakni pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan melalui program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan agar mempunyai posisi tawar yang setara, serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam sebuah pembangunan. Nomor 5, peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha kecil, skala industri kecil atau rumah tangga, hingga skala industri besar, dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas, yakni indikator pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin. Yang kedua, adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karir sebagaimana halnya laki-laki. Yang nomor 4, yaitu adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan. Yang nomor 5, peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.